Ya ampun orang tua. Kau akan segera menjadi kakek. Jangan banyak bicara. Tanda tangani kontraknya. Apa kau benar-benar akan melihat anakmu tetap melajang seumur hidupnya? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Jika aku menandatangani kontrak ini, dan kemudian kehilangan rumahku yang sekarang, kau akan segera mengusirku. Dan kau masih ingin aku biayai kalian berdua yang tak tahu diri. Hei, Mimpi saja. apa yang kau lakukan? Siapa bilang kami mengusirmu? Dasar orang tua. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Xiao Mei hamil. Cucumu. Bukankah kita hanya meminta rumah pernikahan? Kita keluarga. Apakah perlu begitu? Pelit. Kita keluarga. Keluarga yang kau bicarakan itu adalah yang memberiku makan obat kemandulan pria selama 20 tahun. Masih mau tipu aku demi hartaku. Kau. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu, Changqing? Aku capek urus kamu 20 tahun. Bodoh amat kamu gak bersyukur. Tapi gak boleh hina aku. Kalau hari ini kau diam saja, aku akan mati dengan menabrak ini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Ayah. Ibu temani kamu lebih 20 tahun. Kamu menganggur sekarang. Jadi kamu melampiaskannya pada ibu. Apa kamu harus memaksa ibu sampai mati untuk bahagia? Udah cukup, Son Changqing. Sepanjang hidupku, aku belum lihat orang tua kasar seperti kamu. Anak-anak cuma mau beli rumah dan nikah. Kau tidak hanya tidak menyumbang sepeser pun, kau juga menyalahkan korban. Dengar ini, apa yang kau katakan di depan anak-anak? Obat kemandulan pria. Apa kau tidak malu? Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Cuma supaya tak beli rumah untuk putranya, kau bisa mengatakan hal seperti itu. Kau tidak mau membeli rumah. Kau simpan uang untuk peti mati. Kau hanya punya satu putra ini. Kalau kau beli rumah untuk nikahnya, dia akan mengingat kebaikanmu. Jika kau tidak membelikannya rumah, maka nanti, siapa rawat dan kubur kamu nanti tua? Siapapun yang ingin membeli rumah ini silakan beli. Kau sangat peduli pada putrimu. Kenapa kau tidak membelinya? Kau. Ya Tuhan. Hei Besan. Tolong jangan marah. Orang tua kami sedang dalam suasana hati yang buruk karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Kami pasti akan membeli rumah ini hari ini. Ayah. Tolong jangan marah lagi. Kita di sini untuk membeli rumah hari ini, bukan untuk bertengkar. Lihat, ada begitu banyak orang yang menonton. Ya Tuhan. Semuanya. Orang tua itu memukul wanita hamil. Ya Tuhan. Semuanya lihat. Ayah. Jika kau tidak mau membelikanku rumah, kau tidak seharusnya memukulku. Aku mengandung darah daging Sen Hao sendiri. Kakek macam apa yang begitu kejam, sampai melukai cucunya sendiri. Kau bahkan memukul wanita hamil. Apakah kau manusia? Ini kau ini. Dasar orang tua. Beraninya kamu menyakiti anakku. Hari ini kamu sudah keterlaluan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kamu harus menandatangani kontrak ini. Baik, itu harus ditandatangani. Kau bersekongkol untuk menjual hartaku. Dan kemudian untuk kalian berdua sepasang kekasih. Untuk ditukar dengan rumah yang lebih besar. Aku beritahu kau, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jika kau ingin membeli rumah, pergi cari ibumu yang murahan itu. Dasar orang tua. Kamu menganggur sekarang. Nanti aku yang urus kamu. Rumah ini. Lepaskan aku. Sekarang aku putuskan. Hari ini kau harus beli rumah ini. Hari ini harus beli rumah ini. Lepaskan aku. Bagaimana kau bisa memukul orang tua? Ini terlalu berlebihan. Apa hubungannya denganmu? Ini masalah keluarga kami. Aku memberitahumu urus-urusanmu sendiri, agar kamu tidak mendapat masalah. Nah, kena telat. Hari ini manfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada orang tua ini. Jika dia tidak mau menandatangani, paksa tangannya suruh tanda tangan. Ayah, jangan salahkan kakak Hao karena marah. Lihatlah bagaimana ayah-ayah lain. Mobil, rumah, uang. Semuanya disiapkan dengan sempurna. Sekarang lihatlah kakak Hao kita. Kau hanya membeli satu rumah, dan kau tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Kurasa, kau harus segera mengumpulkan uang, dan menukar rumah itu. Dengan begitu kakak Hao kita mungkin masih memaafkanmu. Aku beritahu kau untuk terakhir kalinya. Tidak mungkin. Apakah kamu memanfaatkan kebaikan? Kehilangan pekerjaanmu. Masih berani berlagak di depan aku dan anak, memamerkan kekuasaanmu. Kau. Biar ku beritahu. Jika kamu tidak membelikan rumah untuk anakmu hari ini, maka kamu akan terus menunggu di sini untukku.
Berhenti berpura-pura. Sun Hao, aku masih ayahmu. Lihat dia kesulitan bernapas. Mengapa kau masih menendangnya? Ya, tepat sekali, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ini bukan lelucon. Minggir. Ini urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Beli rumahnya. Pak Tua, kau bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Mulai sekarang kau harus bergantung kakak Hao. Aku menasihatimu untuk segera membeli rumah itu. Dan kemudian meminta maaf padaku dan kakak Hao. Nanti dia akan menafkahimu. Xiao Mei benar. Kamu sekarang hanya orang tanpa pekerjaan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Rumah itu, kamu beli atau tidak? Membuatku membeli rumah. Mimpi saja. Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu? Berhenti. Siapa berani sakiti dia? Siapa berani sakiti dia? Ketua Tian. Bukankah ini milik grup Tian kita, bos besar? Kalian semua siapa? Kenapa kalian memukul anakku? Ibu, dia adalah bos besar perusahaan kita, Tuan Tian. Ya ampun. Nak, kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Tian, anakku bekerja di bawahmu. Berikan dia lebih banyak kesempatan maju. Berikan dia lebih banyak kesempatan. Tuan Tian, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kau seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Datang ke sini hari ini untuk membeli rumah. Aku tidak berani mengganggumu. Membeli rumah ya, hari ini. Kau bisa menyimpan uang untuk rumah ini. Tuan Tian mau beri kami rumah. Karena orang sepertimu hanya peduli beli rumah sendiri. Memaksa ayahmu yang tua. Tidak pantas tinggal di Longxin Shangxi kami. Rumah-rumah di sini, kami tidak akan menjual satupun kepadamu. Tuan Tian, saya rasa Anda salah paham. Kami hanya suami istri karena rumah. Hanya ada sedikit perbedaan pendapat saja. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Lihatlah masyarakat sekarang. Orang tua mana yang tidak berhemat, menabung untuk beli rumah anak? Jadi maksudmu jika dia dengan senang hati membelikan rumah untuk anaknya, menurutmu anak itu tidak akan berbakti padanya? Logika macam apa ini? Kalau orang tua tak beli rumah untuk anak, anaknya bisa durhaka. Orang yang benar-benar berbakti tak akan remehkan orang tua miskin. Sedangkan bagi mereka yang durhaka, meski beri semua uang tak guna. Siapa kamu? Mudah bicara karena bukan di posisimu. Gadis muda sepertimu, berpakaian merek desainer, entah didapat dari orang tuamu, atau dari sugar daddy-mu. Hak apa yang kamu punya untuk menunjuk-nunjuk dan mencampuri urusan orang lain? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketua Kang kami, mengandalkan kemampuannya sendiri, untuk mendirikan grup Kang Teknologi. Jika kamu tidak tahu, maka tutup mulutmu. Jadi kenapa kalau dia ketua Kang? Jangan pamer di depan kami. Jangan kira hanya karena kamu seorang ketua, kamu lebih unggul dari orang lain. Kami tidak makan makananmu atau mengambil barang-barangmu. Jadi kenapa bersikap begitu? Baiklah, tak makan dan ambil dari aku. Itulah yang kamu katakan. Berikan padaku kartu hitam sprint itu. Kartu ini berisi 20 juta. Ini uang yang kubayarkan kepada Son Changqing untuk menjadi Kang Teknologi kami. Teknisi perbaikan mesin perkakas CNC utama. Uang ini adalah yang kuberikan kepada Master Sun. Jangan ada yang sentuh dia. Master Sun, kartu ini milikmu. Jangan berikan kepada siapapun. Ketua Kang, ini semua salah paham. Baru saja, itu terutama ayahku. Dia tidak terlalu masuk akal. Dia dorong istriku hamil 3 bulan. Jatuh. Jadi, aku cemas untuk melindungi anakku. Dan bertengkar dengannya. Tidak percaya padaku. Kalau tidak percaya tanyakan pada orang-orang di sekitar. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Orang tua ini, orang pertama dorong wanita hamil itu. Ketua Kang, biasanya, aku sangat berbakti pada ayahku. Lihat, pakaian yang ayahku kenakan ini. Betapa bagusnya. Aku yang membelinya. Ayah. Ayah, aku tahu. Kamu tak sengaja dorong aku hari ini. Son Hao memang ceroboh hari ini. Aku minta maaf atas namanya. Katakan padaku. Kita semua keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mari kita pulang. Dan bicarakan di balik pintu tertutup. Baiklah. Siapa yang keluarga denganmu?
Wajah asli kalian. Aku sudah jelas lihat semuanya. Dengan uang. Kau seorang kaya, tanpa uang. Kau pengemis Do. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Pernahkah kalian, dari lubuk hati kalian, benar-benar menghormatiku? Pernahkah kalian, benar-benar menganggapku keluarga? Mulai sekarang, kau tidak akan pernah lagi mengambil 1 sen pun dariku. Son Changqing, kenapa kamu mengamuk? Saat ini, aku hanya punya satu hal untuk kukatakan padamu. Aku ingin menceraikanmu. Son Changqing, apa maksudmu? Aku menderita bersamamu selama 20 tahun. Sekarang kamu punya 20 juta, kamu mau menceraikanku? Apa kamu punya hati nurani sama sekali? Son Changqing, bahkan jika kamu tidak menginginkan istrimu, kamu tidak bisa meninggalkan putramu juga kan? Dia tidak pernah. Dia bukan anak kandungku. Dan dia tidak pernah menganggapku ayahnya. Baiklah. Dasar orang tua bau. Setelah bertahun-tahun ini, kamu bahkan tak bisa kentut. Aku adalah satu-satunya anakmu. Aku memberitahumu, hati-hati. Bahkan setelah kamu mati, tidak ada yang akan mengurus kamu. Kau durhaka. Kamu berani memukulku. Sun Hao. Dari kecil sampai dewasa, aku tidak pernah tega memukulmu. Tamparan ini untuk membuatmu sadar. Juga untuk mengembalikan perkataan yang baru saja kamu ucapkan. Kau lupa kebenaran demi untung. Bajingan tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Hari, kau berakhir sebagai pengemis di jalanan. Ingat ini. Itu pasti akan menjadi perbuatanmu sendiri. Son Changqing, kenapa kamu begitu galak? Kamu mau menceraikanku? Tidak mungkin. Seumur hidup ini, aku sudah mengikatmu. Jangan lihat mereka sekarang dengan seseorang yang mendukungmu. Aku tidak percaya bahwa pada akhirnya kamu tidak akan pulang. Kamu benar-benar berani mengancam. Ketua Kang, dadaku sakit sekali. Tolong, bawa aku ke rumah sakit. Cepat, jalan. Bawa Tuan Sun ke rumah sakit terbaik terdekat. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah lama menderita. Tekanan darah tinggi parah. Jadi Anda harus selalu menjaga stabilitas emosi. Jangan terpengaruh oleh fluktuasi emosi lagi. Pasien perlu rawat inap beberapa hari untuk observasi. Anggota keluarga silakan selesaikan prosedur. Ketua Tian, rapat bisnis luar negeri perusahaan akan segera dimulai. Kata-kata dokter, apakah kau mendengarnya? Aku dengar. Jaga ayahmu baik-baik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ya. Mengerti. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah dan urus prosedur rawat inap ayahmu. Baiklah, aku akan segera pergi. Orang tua ini, biaya rawat inap sangat mahal. Master Sun, kartu hitam Supreme 20 juta ini disiapkan untukmu. Tolong terimalah. Tidak. Ketua Kang, saya sama sekali tidak bisa menerima kartu ini. Master Sun, tolong terimalah. Mengendap-endap. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu. Dengan mata licik, Master Sun jujur dan terhormat. Bagaimana dia bisa punya putra sepertimu? Ketua Kang, mobil sudah siap. Kita bisa pergi sekarang. Baik. Kamu harus menjaga dirimu. Orang tua, mana kartunya? Kartu apa? Berhenti berpura-pura. Kartu 20 juta itu. Jangan pernah memikirkannya. Saya sudah mengembalikannya kepada Ketua Kang. Apa kamu pikir aku bodoh? Kamu tidak mau uang bodoh. 20 juta jatuh dari langit, dan kamu benar-benar mengembalikannya kepada mereka. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan kartunya. Rawat inapmu. Bukankah itu akan memakan biaya? Butuh uang. Itu akan jadi uang saya sendiri. Uang orang lain. Jangan menginginkannya. Uang orang lain apa? Bukankah itu Tuan Kan yang memberikannya padamu? Jadi kamu tahu itu diberikan kepadaku. Uangku. Bagaimana saya mengaturnya? Itu urusan saya sendiri. Aku memberitahumu orang tua. Bagaimana caramu berbicara dengan ayahmu? Ya ampun suamiku. Anakmu memang seperti ini. Dia berbicara tanpa berpikir. Jangan marah padanya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku takut kamu tidak makan dengan baik. Jadi aku membawakanmu makanan anak. Lihat. Udang masak minyak. Ikan layur goreng. Dan iga babi asam manis. Mapo tahu. Ini semua adalah makanan kesukaanmu. Makanlah dulu, jangan sampai dingin. Aku akan membawanya keluar dan memberinya pelajaran yang baik. Ayo pergi. Sekarang tekanan darah orang tua itu tidak stabil. Hidangan yang kubawa untuknya. Semuanya tinggi minyak dan lemak. Jika dia memakannya, tekanan darahnya akan melonjak. Bahkan jika dia tidak mati, sistem kardiovaskular dan cerebrovaskular bermasalah. Selama dia terbaring di tempat tidur, ibu akan segera mengambil 20 juta itu dan membelikanmu rumah. Ibu, seburuk apapun aku tidak seburuk dirimu. Saya benar-benar buta selama 20 tahun terakhir ini. Membesarkan 2 ular berbisa sepertimu. Sun Hao. Xiang Fengqin. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Kenapa kamu tidak makan? Saya tidak makan. Singkirkan. Apa kau memanfaatkan kebaikanku? Xiang Fengqin. Saya beritahu kamu. Pernikahan ini. Saya bertekad untuk bercerai. Kau masih berani menyebutnya. Jadi kau sudah memanfaatkanku dan membuangku. Dan sekarang kau ingin bercerai. Apa kau pikir kami mudah ditindas? Aku benar-benar sesal terima kalian dulu. Ini salahku, kasihani kalian dulu. Dan berhati lembut sesaat. Aku benci. Dasar cabul tua, beraninya kau mengatakan itu. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dulu, kau menerima kami karena ibuku muda dan cantik. Itulah sebabnya kau menerima kami. Selama 20 tahun terakhir ini, kau tidak kurang bersenang-senang. Sekarang ibuku sudah tua dan pudar. Kau ingin pergi begitu saja. Kau masih mau nikah sama yang muda dan cantik untuk melayani orang tua bangka sepertimu. Jaga mulutmu. Son Changqing, jangan berdiri sini sok hebat dan marahi anakmu. Dengan tubuhmu dan penyakitmu, siapa lagi yang mau melayanimu? Jika kamu pergi keluar dan mencari yang muda, mereka hanya akan menganggapmu tua dan jelek. Setelah mereka menipu semua uangmu, mereka akan mengusirmu tidur di jalanan. Akhirnya kau tetap minta tolong padaku sambil berlutut. Waktu itu aku tak akan biarkan kau masuk pintu. Tidak membiarkan saya masuk. Xiang Fengqin. Kamu harus memahami ini dengan jelas. Rumah itu ditinggalkan untuk saya oleh orang tua saya. Jika ada yang pergi itu kamu. Son Changqing, kau ingin mengusir kami berdua? Tidak mungkin. Aku sudah memberimu 20 tahun masa mudaku. Meskipun kita bercerai, rumah ini harus menjadi milikku. Dan 20 juta itu adalah harta Gunung Gini. Anakku dan aku harus mendapatkan setidaknya 10 juta selama kau memberi kami rumah dan uangnya. Kau bisa pergi kemanapun kau mau, meskipun kau mati. Aku bahkan tidak akan melirikmu. Nah, ayo pergi. Makanan enak seperti ini anggap saja diberikan kepada anjing. Tuan Sun, aku sudah berkonsultasi dengan pengacara untukmu. Rekaman yang kau kirim bisa jadi bukti. Langkah selanjutnya adalah menyusun permohonan cerai. Xiang Fengqin. Tunggu saja untuk gugatan cerai saya. Ayah, Apa yang kamu lakukan? ayah, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah memihak ibu lagi. Aku tidak akan pernah membela dia lagi. Ayah, lihat margaku sama dengan ayah. Aku adalah putramu. Mulai sekarang aku akan berbakti padamu. Kamu sebenarnya ingin apa? Ayah, mulai sekarang kita berada di pihak yang sama. Lihat ini, kau tanda tangani perjanjian pengalihan ini. Xiao Mei dan aku akan berbakti padamu mulai sekarang. Dan memberimu cucu yang gemuk. Agar keluarga Sun lama berkembang dan berlipat. Dan melanjutkan garis keturunan. Agar kau ada yang diandalkan saat tua. Perjanjian pengalihan hak milik rumah. Orang tidak tahu berterima kasih. Saya belum mati. Sial. Siapa yang kau sebut orang jahat? Aku memberitahumu. Selama ibuku tidak setuju untuk bercerai, kau tak bisa singkirkan aku sehari pun. Aku adalah putra satu-satunya. Satu-satunya ahli warismu. Rumahmu, uangmu. Itu semua milikku. Kamu. Dan juga, Kamu tidak tahu malu kamu. tidak mungkin. Orang tua ini tidak akan tanda tangan. Aku harus menipunya agar pulang. Dan memaksanya bersama ibuku. Mari kita lihat, apakah dia tanda tangan. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Pulanglah bersamaku. Ibuku masih menunggu kita di rumah.
Saya beritahu kamu, Tuan Kan dan Tuan Tian sedang di luar. Jika sesuatu terjadi pada saya, mereka pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu. Seorang putra berbakti kepada ayahnya. Seorang putra membawa ayahnya pulang. Apa ada masalah dengan itu? Siapa yang bisa menghentikannya? Aku memberitahumu. Kau benar-benar tidak seharusnya begitu gelisah. Dengarkan aku dan pulanglah bersamaku. Mulai sekarang kita punya hubungan ayah anak penuh kasih. Bukankah itu bagus? Kamu orang jahat. Keluar. Jangan sampai kau mati karena marah yang tidak perlu. Maka semua warisanmu akan benar-benar menjadi milikku. Keluar. Sun Hao, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Master Sun, dokter, pasien di ranjang 21, mengalami sesak dada lagi. Tuan Sun, serat bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Keluar dan beri pelajaran. Sakit, sakit. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ayo pergi. Untuk orang jahat sepertimu, memukulmu itu masih ringan. Pergi. Sun Changqing. Kau dan aku. Aku belum selesai denganmu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Anda, mempertimbangkan perawatanmu akhir-akhir ini, tekanan darahmu sudah stabil. Anda bisa pulang hari ini. Namun mulai sekarang, Anda masih perlu menjaga pikiran yang tenang dan pola makan sehat. Baiklah, baiklah. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ketua Kan. Ketua Tian. Saya benar-benar minta maaf. Urusanku buat kamu banyak masalah. Saya tahu. Kalian semua telah menunggu jawaban saya. Mengenai pekerjaan, saya sudah membuat keputusan. Tuan Sun, silakan datang ke perusahaan kami. Master Sun, silakan ke perusahaan kami. Selamat datang Insinyur Kepala Sun Changqing di tim. Selamat datang Master Sun. Untuk bergabung dengan Kang Teknologi kami. Dan selamat datang Tuan Sun untuk bergabung dengan grup Tian kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Sun bisa memikirkan ide cemerlang seperti itu untuk menjadi konsultan teknis utama untuk kedua perusahaan kita. Juga untuk integrasi dan peningkatan teknologi dari kedua perusahaan kita yang dorong kerjasama bisnis kita sekarang. Terima kasih Tuan Sun. Terima kasih. Ketua Tian, Ketua Kan, meskipun saya sudah tua dan tak bisa kerja bertahun-tahun lagi, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk bina lebih banyak talenta teknologi untuk kedua perusahaan kita, dan juga memastikan bahwa kedua perusahaan kita dapat berkembang lebih berkelanjutan dan stabil. Itu luar biasa. Terima kasih atas usaha Anda, Kepala Insinyur Sun. Sebuah rumah mewah kelas atas di Longxin Shenzhen sudah disiapkan untuk Anda. Anda bisa pindah hari ini. Saya pasti akan bekerja lebih keras lagi untuk membalas kebaikan kedua ketua, karena mengakui bakat saya. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ayah. Ya Tuhan. Ayah. Kenapa ayah tidak pulang beberapa hari ini? Ibu dan aku sangat merindukan ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Lihat apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin ibu dan aku tidak peduli padamu? Benar kan? Ayah. Menjadi ayahmu. Saya tidak punya keberuntungan itu. Mengenai rumah itu, kamu bisa tinggal di sana jika kamu mau. Bagaimanapun juga, saya tidak akan kembali ke sana. Sun Changqing, apa maksudmu? Hanya satu rumah, dan kau pikir itu cukup untuk menyingkirkanku? Apalagi yang kamu inginkan? Apalagi yang kita inginkan? Keluarga seperti kita. Bukankah seharusnya kita tinggal bersama? Lihat, kau punya rumah yang bagus sekarang. Jadi ibu dan aku. Dan Xiaomei. Tentu saja kami harus pindah. Sudah saya beritahu kamu. Sekarang denganmu. Selain hubungan hukum itu, tidak ada lagi kasih sayang keluarga yang bisa dibicarakan. Perceraian hanya masalah waktu. Jangan terus memikirkan mendapatkan apapun dariku lagi. Jadi kau ingin menceraikanku, begitukah? Ya ampun. Apa kau akan membiarkan orang hidup atau tidak? Semuanya kemarilah dan lihat. Dia adalah Chen Shimek zaman modern. Dia menghasilkan banyak uang. Dan sekarang dia tidak menginginkan aku dan anak kita lagi. Siapa orang tua itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia sepertinya yang baru ditunjuk di grup Tian. Konsultan kepala insinyur Kan. Ya Tuhan, di usianya, dia bahkan tidak malu. Dia hanya ingin mencari wanita muda dan cantik untuk hidup berfoya-foya. Ya Tuhan, sungguh pria tak berperasaan. Xiang Fengqin, jangan berpikir bahwa dengan melakukan ini, kamu bisa mengendalikan saya. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu memfitnah saya di sini. Hukum akan menghukummu. Tunggu saja surat dari pengacara. Pergi.
Selamat datang para penghuni di rumah. Hei, non penghuni tidak diizinkan masuk. Aku di sini untuk menemui ayahku. Apa urusanmu? Berhenti membuat keributan. Kalau terus buat masalah aku panggil polisi. Sun Changqing. Tunggu saja. Cepat pergi. Brut Teknologika. Masa depan inovasi teknologi. Tuan Sun, ini pengacara Zeng. Halo. Pengacara Zeng adalah peringkat pertama di seluruh Jiangzhou, seorang pengacara papan atas. Dengan dia di sini, Anda bisa tenang mengenai kasus perceraian Anda. Pasti buat ibu dan anak amoral itu memohon ampun berlutut. Kalau begitu saya merepotkan Anda Pak Xiang. Ini tugas saya Tuan Sun. Jika Anda ingin mempercepat perceraian, amankan lebih banyak hak. Untuk kasus perceraian ini, Anda masih perlu menyiapkan lebih banyak bukti yang mendukung Anda. Xiang Fengqin ini, obat Tiongkok yang dia suruh saya minum. Saya diam-diam sembunyikan sebagian. Itu bisa dibawa ke pihak berwenang yudisial untuk identifikasi. Namun, semuanya masih ada di rumah yang dulu. Kalau begitu, kami akan ikut dengan Anda. Baik. Hei, apa yang kau lakukan? Petugas. Pencurinya ada di The kamar film tidur. was translated and narrated by M Media. Direktur Tang, kau benar-benar pedang tua yang belum tumpul. Dan Anda masih memiliki pesona dan keanggunan. Anda bilang, orang tua bangka itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu untuk menghargai Anda? Tetap saja saya yang tahu bagaimana menghargai wanita. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan merekam. Berhenti merekam. Tidak boleh merekam. Apa yang sedang kamu lakukan? Petugas. Orang ini masuk tanpa izin secara ilegal. Tangkap dia. Saya tidak masuk tanpa izin secara ilegal. Kita saling kenal. Anda, apakah Anda mengenalnya? Cepat bicara. Teman. Teman-teman. Dia temanku. Dia di sini hari ini, mengunjungi rumahku. Pak polisi lihat. Aku hanya sedang menjamu teman di rumah. Ini semua salah ayahku. Membuat keributan tanpa alasan. Membuat keributan besar karena masalah kecil. Pak polisi, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu membuang-buang perjalanan. Maafkan aku. Ayah, kau terlalu tidak peka. Kalian berdua sebagai suami istri sedang bertengkar. Tidak perlu melibatkan orang luar. Tamu macam apa yang berakhir di ranjang tuan rumah, Xiang Fengqin. Kamu dan pria ini, dan Sun Hao, kalian bertiga. Apa sebenarnya hubungan kalian? Sun Hao bilang, pria ini adalah temannya. Lalu kamu tidur dengannya. Jadi Sun Hao pasti yang memperkenalkannya. Tapi Sun Hao ini, kenalkan seseorang untuk khianati ayahnya. Apa untungnya baginya? Petugas, bawa mereka kembali interogasi tuntas. Di antara mereka, pasti ada transaksi terlarang. Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Aku salah bicara. Aku tidak mengenalnya. Entah kamu mengenalnya atau tidak. Xiang Fengqin, ini perselingkuhan pihakmu. Pengacaraku sudah mengambil foto. Bukti ini cukup buat kamu pergi tanpa apa-apa. Kamu ancam aku dengan status istri. Aku akan kendalikan kau dengan status suami. Hari ini, aku harus membuatmu berdarah dan kehilangan segalanya. Sun Changqing, kau terlalu kejam. Bahkan berkomplot melawan istrimu sendiri, Pak Polisi. Semua ini adalah skemanya melawanku. Dia hanya ingin aku pergi tanpa apa-apa. Orang ini seharusnya jantung dan hatinya dicongkel untuk melihat betapa hitamnya itu. Apa yang Anda katakan? Anda berani ancam dan intimidasi di depan kami. Xiang Fengqin, di usiamu ini, tertangkap basah di ranjang dengan seseorang. Apakah kamu tidak punya malu? Aku berkomplot melawanmu. Kekasih gelap ini, tidur denganmu. Juga rencanaku. Kamu berselingkuh di sini dengan pria lain. Juga rencanaku. Tuan Sun, foto-fotonya sudah diambil. Menurut pasal 1091 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti ini cukup untuk membuktikan perselingkuhan Nona Xiang, membuat kamu pergi tanpa apa-apa. Aku tidak selingkuh. Aku tidak selingkuh. Aku tidak berselingkuh. Lalu kamu dan pria ini, apa yang terjadi di sini? Kalau begitu ini dia membobol untuk melecahkan. Mengganggu. Pemerkosaan adalah kejahatan serius. Hukuman 3-10 tahun. Penjara dengan jangka waktu tertentu. Pak Polisi, biarkan saya menjelaskan. Saya tidak memerkosanya. Kami berdua adalah belahan jiwa Anda tahu. Hei, cepat jelaskan kepada Pak Polisi. Aku. Apa saya? Jika Anda terus ragu, saya akan dibawa pergi. Jadi, Xiang Fengqin, kamu harus menjelaskan, apakah kamu dipaksa oleh pria ini? Atau itu sukarela? Bahwa kamu merayunya. Aku tidak mau. Karena itu masalahnya. Petugas.
Orang ini masuk secara ilegal. Dan juga melakukan pemerkosaan saat invasi rumah. Bawa dia pergi. Selidiki dia dengan benar. Dan hukum dia sesuai dengan itu. Tidak dengarkan saya menjelaskan. Sun Hao. Saya atasan Anda. Anda tidak bisa menjebak saya seperti ini. Apakah Anda masih menginginkan pekerjaan Anda? Cepat beritahu ibumu. Agar tidak bicara omong kosong di sana. Jika tidak, saya akan membuat Anda berkemas dan pergi. Direktur Tang, jangan marah. Ibu, apa kau ingin aku kehilangan pekerjaanku? Apa yang kau katakan, nak? Aku tak bisa bilang aku selingkuh begitu saja. Apa aku masih ingin menjaga reputasiku? Untuk apa pensiunmu yang sedikit itu? Sekarang aku satu-satunya cari uang di keluarga. Aku masih punya istri dan anak-anak yang harus dinafkahi. Jika aku kehilangan pekerjaanku, kita berdua ibu dan anak akan kelaparan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak polisi, dia mengancam anakku. Kau dengar itu kan? Cepat bawa dia pergi. Aku benar-benar tidak bersalah. Anda, ikut kami. Pak Polisi, saya tidak bersalah Pak Polisi. Kami akan membawanya pergi dulu. Nanti kalian ke kantor polisi bantu penyelidikan. Kalian berdua tunggu saja aku. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Memainkan trik kotor ini. Cepat atau lambat kamu akan mengangkat batu. Hanya untuk menjatuhkannya di kakimu sendiri. Sun Changqing, aku mengerti sekarang. Kau menyakitiku seperti ini, hanya untuk membuatku kehilangan pekerjaanku. Mengusir kami dari rumah kami. Membuat kami tidak punya tempat tinggal. Dan tidur di bawah jembatan sebagai pengemis. Itu juga perbuatanmu sendiri. Son Changqing, kau ingin memaksaku menceraikanmu. Akan ku beritahu, jangan pernah bermimpi. Aku tak akan ceraimu walau mati. Kau ketahuan diranjang dengan orang lain. Dan kamu masih begitu menantang. Kamu di sini berselingkuh. Dan kamu masih berharap aku mendukungmu. Aku Sun Changqing. Tidak akan dimanfaatkan. Selama aku istrimu, kau tidak akan pernah bisa menyingkirkanku seumur hidup ini. Rumah ini milikku. 20 juta milikmu itu juga milikku. Kau tidak percaya padaku. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kalau begitu mari kita bertemu di pengadilan. Selamat Bapak Sun Changqing atas jabatan baru. Tuan Sun, sebelumnya Anda belum putuskan gabung kami, dan Anda menolak kartu saya. Tapi sekarang, Anda sudah bergabung dengan Kangxi Teknologi kami. Oleh karena itu, kartu 20 juta. Kartu hitam tertinggi adalah milikmu. Ketuakan saya tidak bisa menerima kartu ini. Bahkan jika saya menerimanya, ibu dan anak itu akan mencari segala cara untuk menipu uang saya. Jadi saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya akan menyimpannya sementara untuk Anda. Saya akan memberitahu Anda lagi. Kartu 20 juta itu, saya tidak pernah mengambilnya sama sekali. Tidak mengambilnya. Saat ketua Kang memberimu kartu itu, kami semua melihatnya. Bagaimana kau bisa berbohong terang-terangan? Kakak Changqing, karena Anda memiliki 20 juta ini, ambil saja sebagian untuk anak itu. Bukan berarti Anda harus memberikannya semua. Saya tidak bisa memberikannya. Saya mengembalikan kartu itu kepada ketua Kang saat itu juga. Mengembalikannya kepada ketua Kang. Siapa yang ingin kau bodohi? Itu 20 juta. Kau tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupmu. Bahkan jika kau benar-benar bodoh, kau tak akan sebodoh benci punya banyak uang. Kurasa dia hanya tidak mau memberikannya. Changqing, aku adalah orang tuamu. Katakan padaku yang sebenarnya. 20 juta ini, kau punya atau tidak? Saya benar-benar tidak memilikinya. Kakak ketiga lihat. Dia tak anggap aku anak kandung. Dia tahu aku butuh uang untuk pernikahanku. Tapi dia tidak mau membayar. Dia tidak mau membayar uang ini. Hanya karena aku bukan anak kandungnya. Paman buyut ketiga kau dengar itu kan? Dia tidak memperlakukan Xiao Hao sebagai putranya sama sekali. Saat kami menikah dulu, kau yang menikahkan kami. Aku rawat dia susah payah 20 tahun. Bahkan jika tidak ada jasa ada kerja keras, 20 tahun terbuang begitu saja. Sun Changqing, apakah kau tidak menganggapku orang tuamu di matamu? Meskipun Sun Hao bukan putra kandungmu, dia tetap putra satu-satunya. Kau besarkan dia rasa tumbuh. Itu benar Kakak Changqing. Jika Anda begitu tidak berperasaan terhadap mereka, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Bukan berarti saya tidak punya hati. Hanya saja, mereka sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana kami tidak pantas? Bagaimana kami tidak pantas? Berani ceritakan ke paman kakak ketiga. Semua yang telah kamu lakukan dengan benar. Kakak ketiga, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan ibuku. Kamu tak tahu betapa baiknya kami padanya. Itu dia. Dia punya orang lain di luar. Itulah sebab dia tak beri aku sepeser pun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Dia tidak bicara omong kosong. Ketua Kang itu, dia adalah wanita yang ditemukannya di luar. Kamu bicara omong kosong. Kalau menurutku, Ketua Kang ini masih sangat muda. Mengapa dia mencari seorang pria tua yang hampir mati sepertimu? Dia tidak buta. Bukankah dia hanya mengandalkan keahlianmu untuk menghasilkan uang banyak? Justru karena hubungan mereka, dia mengembalikan kartu itu. Kalian semua, aku. Cukup. Berhentilah berdebat kalian semua. Akan terlihat seperti apa jika orang lain melihat ini. Mengapa mereka ada di sini? Aku mengundang mereka kemari. Uang mahar ini menyangkut kedua keluarga. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Tepat sekali. Hari ini entah Anda memberikan mahar atau tidak ada yang meninggalkan pintu ini. Besan silakan duduk dulu. Aku suruh mereka segera hidangkan makanan. Tidak perlu. Kami di sini bukan untuk makan. Mahar 660.000 ini, kau berikan atau tidak? Besan. Aku sudah bertanya pada Changking. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan uang mahar The film was 660.000 ini. translated and narrated by M. Bisakah Media. kau lihat apakah bisa diturunkan sedikit? Kau pikir ini pasar sayur bisa ditawar? Keluarga Suntuamu menikahi menantu perempuan. Masih bisa menawar. Akan ku beritahu kebenaran yang jujur. Jika Xiao Mei tidak hamil, aku tak akan biarkan dia menikah Sun Hao. Putriku Xiao Mei, ku besarkan dia dengan sangat berharga. Hadiah pertunangan 660.000 yuan ini, aku meminta terlalu sedikit darimu. Bukan berarti kami tidak mau memberikannya. Hanya saja kami benar-benar tidak mampu. Apa? Tidak punya uang dan kau berani menikahiku? Sun Hao, apa maksudmu? Kau bilang padaku ayahmu bisa menghasilkan uang dan membelikanmu rumah besar. Kau menipuku ke tempat tidur, dan sekarang kita bahkan punya anak. Sekarang kau bilang tak mampu beli rumah, dan tidak ada hadiah pertunangan juga. Apa kau percaya aku akan menuntutmu di pengadilan atas penipuan pernikahan? Sun Hao, aku belum selesai denganmu. Hei istri tenanglah. Jangan marah dulu. Lihat kakak ketiga ada di sini hari ini. Dia pasti akan membuat keputusan untuk kita. Xiao Meiku, lanjutkan garis keturunan keluarga Sunmu. Jika keluarga Sunmu punya harga diri, hadiah pertunangan 660.000 yuan ini tidak boleh kurang 1 sen pun. Ini utang keluarga Sunmu pada kami. Apa maksudmu keluarga Sunku berutang padamu? Bagaimana bisa? Bukankah keluargamu berutang pada kami? Xiao Mei, kami sudah hamil sekarang. Ini yang kau inginkan. Apa maksudmu kami menginginkannya? Ini yang kau berutang. Berhentilah berdebat kalian semua. Jika kau menghormati aku orang tuamu, maka aku akan memberimu solusi. Kakak ketiga, perjanjian pengalihan sudah diketak. Changking, Xiao Mei sudah memiliki keturunan keluarga Sun kita. Kita tak boleh biarkan dia diperlakukan tidak adil. Memperlakukan junior dengan buruk. Bukan cara keluarga Sun. Kamu tidak punya uang sekarang. Menurutku, rumah yang kamu miliki sebelumnya itu harus atas nama Sun Hao dan Xiao Mei. Biarkan pasangan muda itu menikah dengan damai dan lancar. Mengalihkan rumah ini kepada putri dan menantuku. Itu sudah seharusnya. Tapi, tidak bisa dikurangkan dari mas kawin 660.000 yuan. Itu dua masalah terpisah. Aku sarankan rumah itu jadi hadiah tunangan. Agar mereka cepat menikah. Setelah mereka menikah, biarkan Changking dan istrinya membayar kembali uang hadiah pertunangan ini secara bertahap. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika mereka mengingkari pembayaran? Aku akan menjamin mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, maka biarkan pernikahan itu terus ditunda. Kau, ibu, lupakan saja. Kau juga harus memikirkan anak di perutku. Kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Changking, ambil ini, perjanjian pengalihan properti rumah, dan tanda tangani. Paman kakak ketiga. Rumah ini. Tapi orang tuaku meninggalkannya untukku. Serahkan pada putramu sekarang. Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan? Saya tidak ingin meninggalkannya untuknya. Anak durhaka itu. Dia tidak berbakti.
Itu karena kamu tak membesarkannya baik. Jika kamu membesarkannya dengan baik, apakah dia akan seperti ini sekarang? Changking, jika bukan karena fakta bahwa dulu, ketika ayahmu meninggal, dia mempercayakanmu kepadaku, aku tidak akan repot-repot dengan urusan keluargamu. Jika kamu tidak mendengarku, kamu, mulai sekarang jangan masuk ke daftar klan keluarga Sun kita. Saya akan menandatangani. The film was translated Minggu and depan, narrated by Aku M akan Media. datang untuk jamuan pernikahan. Kalau begitu kami menantikan kehadiran Anda yang terhormat. Kakak. Pelan-pelan. Surat promes pinjaman berbunga tinggi 660.000 itu. Apakah Son Changking menandatanganinya? Beberapa jam yang lalu. Pergi pinjam 660.000 dari Rantanir. Ingat untuk mencetak surat promesnya. Dan selipkan ke dalam perjanjian pengalihan rumah. Buat Son Changking menandatanganinya. Ibu kau memang yang paling cerdik. Karena si tua bangka Son Changking itu tidak mau membayar. Maka pinjam atas namanya. Utang ini biar Son Changking yang melunasinya sendiri. Kamu fokus saja jadi pengantin pria yang baik. Seminggu kemudian. Kenapa Changking masih belum datang? Hari ini adalah pernikahan putranya bagaimanapun juga. Sepupu keempat dari ibu kamu tidak tahu. Dia bahkan tidak muncul untuk gladi resik. Aku menyuruh Xiao Hao menelponnya. Dia bilang apa yang boleh dan tak boleh diberi. Sudah dia berikan. Dia tidak akan peduli dengan hal lain. Sungguh keterlaluan. Semakin tua semakin tidak masuk akal dia. Pernikahan putranya. Dan dia tidak ada di sini. Perilaku macam apa ini? Changin, telepon dia. Suruh dia cepat datang. Jika dia tidak datang, maka dia bukan lagi bagian dari keluarga Sun kita. Mempelai pria. Semua tamu sudah datang. Jika ayah Anda masih belum datang, itu mungkin akan memengaruhi waktu mulai upacara. Sun Hao, apa sebenarnya maksud ayahmu? Dia tak datang pernikahanmu. Apakah dia sengaja mempermalukanku? Kau mau menikah atau tidak? Istri jangan khawatir. Aku baru saja menelepon untuk mendesaknya. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Sebentar lagi. Semua tamu sudah di sini. Tapi Sun Changking masih belum menunjukkan wajahnya. Keluarga Sunmu, apa kau mengerti etiket? Hei, beraninya kamu bicara seperti itu. Apa yang buat Sun Changking tidak puas padaku? Hari ini adalah hari besar pernikahan kita. Namun dia tidak terlihat dimanapun. Jika dia tidak datang hari ini, maka pernikahan hari ini jangan kita adakan. Istri-istri. Aku di sini, dan tidak ada yang akan menindas putriku. Kau tidak ingin menjaga muka ya? Hari ini mari kita singkirkan semua kepura-puraan. Biarkan semua kerabatmu melihat. Besan yang terhormat. Pergi panggil Sun Changking untukku. Sun Changking, jadi kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Apa yang kamu lakukan hari ini telah benar-benar mempermalukan reputasi lamaku. Changking, semua tamu sedang menonton. Bisanmu memarahi paman besar begitu parah sehingga bagaimana mungkin dia bisa menjaga harga dirinya? Saya datang hanya karena menghormati paman buyut. Sehingga saya datang. Demi siapa Anda mempertimbangkan? Putra Anda sendiri akan menikah. Anda harus pertimbangkan perasaan kami. Memiliki kerabat seperti Anda. Seperti 8 kali sial seumur hidup. Tepat sekali. Kami semua sudah di sini. Dan sudah menunggu lama. Apakah pernikahan ini jadi atau tidak? Ya Tuhan. Sudah bertahun-tahun jadi kerabat keluarganya. Aku tidak pernah menyangka. Dia orang seperti itu. Tepat sekali. Dia sudah 1 kaki di kuburan. Kenapa dia masih membuat keributan seperti itu? Tepat sekali. Anaknya mau menikah. Dan dia masih saja ribut soal perceraian.
Memalukan sekali. Son Changking, kamu dengar itu kan? Jangan pikir tinggalkan kami ibu dan anak. Jika kamu melakukan itu, seluruh keluarga Sun tidak akan setuju. Karena kamu bersikeras membuat keributan di sini. Maka hari ini, di depan semua orang, mari kita bicarakan dengan benar tentang tahun-tahun belakangan ini. Bagaimana kamu dengan jahat merencanakan untuk memberiku obat pelemah sperma, menyebabkan saya tidak memiliki keturunan sendiri. Mari kita juga bicarakan dengan benar tentang saat kamu melihat saya dipecat oleh perusahaan, kamu dan Sun Hao segera mengubah sikapmu, dan kemudian saat merencanakan untuk menggunakan rumah saya untuk ditukar dengan rumah baru untuk anakmu, dan pada saat yang sama dengan jahat merencanakan bagaimana kamu mengusirku dan skandal-skandalmu yang tak terkatakan lainnya. Kita akan bahas semuanya hari ini. Son Changking, kamu mengarang semua ini kan? Bukti apa yang kamu punya? Anak laki beli rumah untuk nikah? Bukankah ini yang seharusnya kamu lakukan? Bagaimana bisa jadi aku yang lisik? Ketika kamu bicara seperti itu, apakah kamu tidak punya hati nurani? Harusnya segera datang. Nak, duduk di sini sebentar dulu. Aku sudah membujuk Xiao Mei. Ibu mertuanya sedang membantunya merias wajah. Pernikahan tidak akan tertunda hari ini. Setidaknya Son Changking tahu mana yang baik untuknya. Jika dia berani tidak datang, aku tidak akan pernah selesai dengannya. Ini salahmu. Lihat bagaimana kamu membuat anak itu marah. Kamu berhasil buat pernikahan hari ini. Kamu harus berterima kasih pada paman buyutmu. Lihatlah betapa bijaksananya Fengkin. Semua berkat paman buyut yang mengatur situasi. Pernikahan hari ini. Paman buyut sudah berjasa besar. Jika dia tidak begitu pikun dan linglung dan tidak percaya apa yang dikatakan Son Changking, aku akan sangat khawatir. Dia akan memihak Son Changking. Untungnya dia orang tua yang linglung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksa Son Changking untuk mengalihkan rumah itu padaku? Baiklah para tamu terhormat. 10 menit yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, upacara pernikahan akan segera dimulai. Para tamu yang belum duduk, silakan segera menempati tempat duduk Anda. Nah, duduk di sini sebentar dulu. Aku sudah membujuk Xiao Mei. Siapa yang kamu sebut pikun? Ya ampun kakak ketiga. Kakak ketiga, jangan marah pada anak-anak. Sebenarnya Joe di lubuk hati, mereka semua sangat berterima kasih padamu. Mereka hanya tidak pandai berkata-kata. Bibi sepupu keempat berbeda, betapa anggunnya dia berbicara dan bertindak. Fengkin anak ini hanya pandai bicara manis. Lihat kau mengujinya begitu banyak sampai dia malu. Sayang sekali, dia punya terlalu banyak trik di balik lengan bajunya. Dia biasanya terlihat seperti harimau tersenyum, tapi kenyataannya dia sangat cerdik, perkataan dan tindakannya sempurna. Dan dia berdandan setiap hari, seperti rubah tua. Kita semua rubah 1000 tahun, kau pikir aku tak bisa lihat? Siapa rubah tua? The film was translated Siapa and harimau narrated tersenyum? by M. Bibi Media. sepupu keempat, Anda adalah seorang tetua. Fengkin hanya iri dengan kecantikanmu. Tolong jangan marah padanya. Paman Changlin, Anda tahu cara urus generasi muda. Orang lain tidak bisa dibandingkan dalam hal ini. Dia sangat dorong Son Changking akui kamu. Apa kamu benar-benar berpikir itu demi kebaikanmu sendiri? Dia takut kamu tak rawat Son Changking nanti, dan kemudian merepotkan anak-anaknya untuk menafkahi Son Changking di masa tuanya. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin dia begitu baik? Si tua bangka itu Son Changking mau bertarung dengan kita. Tidak mungkin. Dia masih ingin aku nafkahi dia tua nanti. Lihat saja aku akan melemparkannya ke jalanan dan menjadikannya pengemis. Pengantin wanita keluar. Mari kita cepat pergi memberi hormat. Zhang Fengkin, Son Changlin, kenapa kamu berteriak? Apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sam Fengkin, aku benar-benar salah menilaimu. Membiarkan Changking menikahimu. Wanita kejam ini. Apa yang aku lakukan? Lihat apa yang sudah kamu besarkan. Memberitahu ayahnya untuk menyeri pengemis tua di jalanan. Seperti kata pepatah, jika seorang anak tidak diajari ayah yang patut disalahkan. Sekarang sepertinya, jika seorang anak memiliki ibu yang kejam, dia tidak akan menjadi apa-apa. orang sepertimu, yang bersikap lain di depan dan lain di belakang, suatu hari akan terbongkar. Changking memberitahuku tentang hal-hal buruk yang sudah kamu lakukan, tapi aku tidak percaya. Sekarang sepertinya, kalian serigala bermata putih tak tahu terima kasih. Kami memperlakukanmu dan putrimu seperti keluarga. Tapi sekarang kami sadar kami buta. Aku? Apa yang aku lakukan? Dengarkan saja dirimu sendiri. Si tua bangka itu Son Changking.
Mau bertarung dengan kita? Tidak mungkin. Dan dia masih ingin aku menafkahinya di masa tuanya. Lihat saja aku akan melemparkannya ke jalanan dan menjadikannya pengemis. Aku benar-benar orang tua bodoh. Keponakanku sendiri. Aku bahkan tidak mempercayainya. Namun kamu percaya pada orang luar ini. Changking, ayo pergi. Ibu dan anak itu. Mulai sekarang dengan keluarga Sun kita. Tidak akan ada hubungan apapun. Ibu, pernikahanku. Siap. Kau merusak pernikahan putriku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan aku. Pengadilan Rakyat Beijing. Sun Changqing, jangan pernah berpikir untuk menceraikan ibuku. Bahkan jika kau bercerai, rumah mewahmu itu, aku akan punya bagian kan? Benar. Dan 20 juta milikmu. Tidak peduli bagaimana itu dibagi. Aku dan ibuku harus mendapatkan bagian terbesar. Pada saat itu, kau akan kehilangan diri dan hartamu. Siapa bilang kau pasti akan mendapat bagian? Dasar rubah kecil. Menggoda orang tua kami. Masih coba ambil hak putraku dan aku. Mimpi saja. Selamat. Kau baru saja menambah satu tuduhan pencemaran nama baik lagi. Kamu. Diam. Wakil yang diberi mandat. Yang mulia, pihak kami memiliki bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa Jiang Fengqin Film was selama translated pernikahan and melakukan narrated pelanggaran by serius. M-Media. Pihak kami meminta agar kelayakannya untuk pembagian properti dicabut. Katakan atas dasar apa kau mengklaim itu. Tenang, pengacara penggugat. Silakan ajukan bukti Anda. Aku tidak percaya. Bukti apa yang mungkin dia punya? Tepat sekali. Sekarang tekanan darah orang tua itu tidak stabil. Hidangan yang kubawakan untuknya, semuanya tinggi minyak dan lemak. Jika dia makan tekanan darahnya naik, meskipun dia tidak mati. Sistem jantung dan otaknya bermasalah. Selama dia terbaring di tempat tidur, ibu akan segera mengambil 20 juta itu untuk membelikanmu rumah. Apa salahnya kalau aku mengatakannya? Apa dia memakannya? Kau tanyakan padanya. Apa dia memakannya? Yang mulia, klien saya tidak memakannya. Namun kami memiliki bukti lain untuk membuktikan bahwa Jiang Fengqin telah secara serius membahayakan kesehatan fisik orang lain melalui tindakan ilegal. Laporan pemeriksaan pertama membuktikan bahwa Jiang Fengqin dalam obat tradisional Tiongkok Clean, saya Sun Changqing, untuk mengobati tekanan darah tinggi, menambahkan Triptylium Wilfordi kurangi sperma dan vitalitas. Laporan pemeriksaan kedua membuktikan bahwa karena konsumsi Triptylium Wilfordi lama, sistem reproduksi pria Clean saya telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, menyebabkan infertilitas Sun Changqing. Terdakwa, dia sudah hilang hak jadi ayah selamanya. Yang mulia, ini adalah masalah keluarga pribadi antara suamiku dan aku. Aku hanya ingin membesarkan Sun Hao dengan baik dan tidak menginginkan anak lain. Pengacara penggugat, apakah Anda memiliki bukti lain? Yang mulia, selain kerugian fisik, mereka juga sengaja menipu Clean saya untuk tanda tangani surat utang bunga tinggi 660.000, surat utang pinjaman berbunga tinggi yang menyebabkan Clean saya beban finansial yang besar dan kesulitan hidup. Aku tidak melakukan ini. Jiang Fengqin, kamu tidak melakukannya. Itu putramu Sun Hao. Yang mulia, aku bisa bersaksi. Sun Hao memaksa Sun Changqing untuk menandatangani perjanjian pengalihan rumah dan diam-diam menyelipkan surat utang pinjaman. Saya hadir dan bisa bersaksi. Sun Changqing, saya juga hadir saat dia ditagih utang. Bahkan jika Sun Hao yang melakukannya, apa hubungannya dengan aku? Begitukah? Kalau begitu masalah yang saya bicarakan ini, Anda dan putra Anda Sun Hao tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bukankah kau ditangkap? Apa yang kau lakukan di sini? Saya di sini untuk meminta pengadilan, untuk membawa dua ibu dan anak yang tidak bermoral ini ke pengadilan. Yang mulia, Sun Hao untuk memenangkan hati saya dan mendapatkan keuntungan dariku, memperkenalkan ibunya, Jiang Fengqin kepadaku. Kemudian, Jiang Fengqin mengundangku ke rumahnya berkali-kali. Di rumahnya, dia dan aku terlibat dalam hubungan yang tidak pantas. Ini benar-benar kemerosotan Bora, merusak nilai-nilai keluarga. Diam-diam. Kemudian Sun Changqing menelepon polisi, tertangkap basah oleh polisi. Ibu dan anak ini menjebakku. Kataku masuk tanpa izin dan menindas. Apakah kamu punya bukti? Ya. Tang, apakah kamu gila? Kau benar-benar merekamnya. Jiang Fengqin, kamu tidak punya malu. Malu apalagi yang tersisa padaku. Bukan hanya itu, putranya Sun Hao selalu bertindak sebagai pengawas di lobi. Ibu dan anak ini sama saja. Tam, jika kau menunjukkan video ini, jika Ketua Tian tahu, kau bisa lupakan untuk tetap di perusahaan ini. Bukan hanya itu, bahkan kamu akan dipecat. Aku benar-benar tidak menyangka Tian Groupku memiliki seseorang dengan karakter seburuk dirimu. Orang keji yang tidak segan melakukan apapun. Aku sudah memberitahukan semua perusahaan di industri ini. Mulai sekarang, tidak ada perusahaan akan pernah mempekerjakanmu lagi. Selain itu, untuk semua kerusakan reputasi,
yang telah kamu sebabkan pada perusahaan. Kamu harus mengganti rugi untuk setiapnya. Ketua-tian, bukan begitu. Dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan, ku mohon. Sun Changqing, ini semua salahmu. Diam, putusan akan diumumkan sekarang. Semua berdiri. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Zhang Fengqin dihukum untuk menceraikan Sun Changqing dan pergi tanpa apa-apa. Membatalkan utang Sun Changqing 666.000 yuan untuk ditanggung sepenuhnya oleh Sun Hao. Yang mulia, selanjutnya saya meminta pengadilan untuk memutuskan akhiri hubungan dengan anak tiri Sun Hao, hubungan ayah anak. Sun Changqing, kau membuatku kehilangan pekerjaanku dan membuatku menanggung utang lebih dari 600.000. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Nak. Sun Changqing, kau pantas hidup sendirian sampai akhir hayatmu. Selamat datang kembali Kepala Insinyur Sun. Selamat datang Kepala Insinyur Sun. Kembali dengan gemilang bebas dari penderitaan. Selamat datang kembali Kepala Insinyur Sun. Kamu harus bekerja keras mulai sekarang. Saya tidak takut sedikit kerja keras. Saya hanya takut menyia-nyiakan hidup saya. Film was Kantor baru translated sudah and disiapkan narrated untukmu. by Ini Media. adalah kelompok magang pertamamu. Halo Tuan. Baik, saya akan ajarkan semua yang saya tahu. Semua keahlian saya, mengajarkan semuanya padamu. Xiaomei, bisakah kau bersikap sopan? Jika aku tidak mempertimbangkan kau sedang hamil. Aku sudah lama berhenti melayanimu. Kau nanek tua bau. Tidak bisa menghasilkan uang. Hanya mengandalkan kami untuk menghidupimu. Jika kau tidak mau bekerja, kau bisa pergi. Jangan berpikir untuk menumpang di sini. Ada apa? Lihatlah istrimu. Dia ingin mengusirku. Sun Hao, kau bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Kau dan ibumu sama-sama bergantung pada gajiku untuk hidup. Jika kau tidak puas, kau juga bisa pergi. Aku tidak berani. Istri, jangan marah. Ibu, kenapa kau tidak pergi? Anak durhaka. Beraninya kau menyuruh ibu tuamu pergi. Ibu, aku mohon padamu. Jangan seret aku ke sini. Pergi. Anak sialan. Nah, aku membesarkan dua anak tak tahu terima kasih. Zhang Fengqin tidak perlu bergantung padamu. Tunggu sampai aku berhasil agar kau lihat. Sun Changqing, kau pantas mati sendirian. Mungkinkah? Apakah saya benar-benar ditakdirkan untuk mati sendirian? Hei kurir, siapa yang menyuruhmu memarkir kendaraanmu di sini? Maaf, tidak ada tempat parkir di sini. Jadi saya akan meninggalkannya di sini sebentar. Setelah pesanan ini diantar, saya akan segera pergi. Sudah kubilang jangan-jangan. Kamu sudah setua ini. Tidak bisakah kamu mengerti perkataan manusia? Cepat pergi. Jangan dorong kendaraanku. Pengiriman makananku. Kau, Rasakan, siapa yang menyuruhmu tidak parkir sesuai peraturan? Siapa yang menyuruhmu menindas orang seperti ini? Siapa kamu? Apakah kamu penghuni di sini? Tidak. Lalu kenapa kamu ikut campur? Anak muda, kamu masih sangat muda, penuh kekuatan. Apakah hanya untuk menindas orang? Jika hidup tidak begitu sulit, siapa yang mau keluar dan mencari uang hasil jerih payah ini? Kamu menjatuhkan kotak bekalnya. Kamu menunda pengiriman makanannya. Dia harus membayar ganti rugi dan denda. Apakah kamu ingin dia bekerja tanpa hasil hari ini? Ya, dia tidak parkir sesuai peraturan. Jika pemimpin melihatnya, aku juga akan didenda. Seseorang harus belajar untuk fleksibel dalam segala hal. Begitulah cara kamu menunjukkan kemanusiaan, bukan? Kita bukan robot, yang hanya tahu satu adalah satu, dan dua adalah dua. Lihatlah usianya. Dia mungkin seumuran ibumu, bukan? Jika ibumu ada di luar sana, dan diperlakukan seperti ini oleh seseorang, bagaimana perasaanmu? terima kasih kakak, sudah banyak membantuku. Apa kamu masih perlu mengantar pesanan ini? Aku harus mengantarkannya. Kau harus cepat mengantarkannya. Aku akan menjaga kendaraanmu di sini. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Itu terlalu merepotkanmu kakak. Terima kasih. Aku akan segera kembali. Kakak, kamu belum makan kan? Ini adalah kotak bekal yang kubawa sendiri. Meskipun ini hanya masakan rumahan biasa. Keahlian memasakku sangat bagus. Hari ini, tolong cicipi. Baunya enak sekali. Maafkan persembahanku yang sederhana ini, kakak. Ini jelas tidak sebagus buatan kakak ipar. Carai. Aku sendirian. Tidak apa-apa kakak. Aku juga membesarkan putraku sendirian. Jika kamu tidak keberatan. Mulai sekarang setiap siang, aku akan menunggumu di sini. Aku akan membawakanmu makanan. Itu terlalu merepotkan. Kamu terlalu merepotkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Tidak merepotkan. Di usia kita. Kita harus lebih saling membantu.
Baiklah. Kalau begitu, aku akan menerimanya kalau begitu. Cicipi. Kakak, kamu cukup modis. Kotak bekal yang kamu beli ini. Terakhir kali, aku menghilangkan kotak makan siangmu. Jadi aku selalu ingin membelikanmu satu. Aku tidak pandai memilih. Dan aku tidak tahu, apakah kamu akan menyukainya. Aku menyukainya. Ayo makan ini. Jangan bergerak. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa orang ini? Aku Sun Changking. Aku teman ibumu. Halo. Teman, kurasa kamu mencoba mendekati ibuku kan? Biar ku beritahu. Ibuku tidak punya uang. Dan tidak punya rumah. Dan dia sudah tidak muda lagi. Jangan berani-berani punya niat apapun padanya. Jangan bicara omong kosong kamu. Ibu pulanglah bersamaku. Nah, Ayo ibu. jangan tarik aku nak. Apakah kamu tahu apa pekerjaannya? Apakah kamu tahu latar belakang keluarganya? Dia. Kamu berteman dengannya. Itu benar-benar membuatku khawatir. Pada usia ini, ingin mencari pasangan. Kenapa begitu sulit? Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sudah begitu lama. Dan Dongli ini, tidak ada kabar sama sekali. Ketuakan. Tuan Sun, malam ini ada acara perjodohan The staf film was antar perusahaan. translated Berpakaianlah and yang rapi narrated ya. by M Media. Ketuakan. Aku ada urusan malam ini. Jadi aku tidak akan pergi. Meskipun itu masalah besar, itu harus dikesampingkan. Anda adalah wajah dari grup Tian dan grup Kang kami. Kedua grup itu. Anda benar-benar harus datang malam ini. Ini acara perjodohan. Kepala Insinyur Sun, saya dengar Anda adalah milik grup Kang dan grup Tian. Kepala Insinyur yang ditunjuk bersama. Aku hanya seorang tukang reparasi mesin perkakas JNC itu saja. Tidak semua tukang reparasi sama. Tukang reparasi seperti Anda tidak hanya meningkatkan peralatan, tetapi juga meningkatkan lini produk. Ada banyak sekali perusahaan di luar sana bersaing untuk mempekerjakan Anda. Itu benar. Sayangnya kekuatan mereka tidak sebaik grup Kang dan grup Tian. Jadi meskipun mereka ingin mempekerjakan Anda, mereka tidak bisa. Ketuakan dan ketua Tian sama-sama baik padaku. Itu sebabnya, selama mereka membutuhkanku, aku akan selalu melayani mereka. Saya dengar bahwa grup Kang dan grup Tian menawarkan harga setinggi langit untuk mempekerjakan Kepala Insinyur Sun. Dalam kasus itu, di Pasar Kencan, Kepala Insinyur Sun jauh lebih kompetitif daripada para pemuda yang baru mulai bekerja itu. Kepala Insinyur Sun, bagaimana menurut Anda tentang saya? Bagaimana menurut Anda tentang saya? Kepala Insinyur Sun, Kepala Insinyur Sun, bagaimana menurut Anda tentang saya? Kepala Insinyur Sun, lihat. Bagaimana menurut Anda tentang saya? Bagaimana menurut Anda tentang saya? Jadi dia kepala Insinyur Sun. Sepertinya, dia juga bukan orang baik. Untungnya aku tidak membiarkan ibuku mencarinya. Bagaimana menurut Anda tentang saya? Aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu. Kepala Insinyur Sun, acara perjodohan ini belum selesai. Anda tidak boleh pergi. Ada kursi kosong di dekat Kepala Insinyur Sun. Mari kita bicara berdua saja ya. Hei, lepaskan. Anda lepaskan, Anda yang seharusnya melepaskan. Lepaskan, lepaskan. Kalian semua harus melepaskan. Hei Dongli. Kamu kemana saja 2 bulan terakhir ini? Aku sudah mencarimu selama ini. Ponselmu. Kenapa tidak bisa dihubungi? Minggir. Aku masih punya pesanan yang harus diantar. Mereka akan segera terlambat. Kamu, jangan hentikan aku mencari uang. Siapa wanita itu? Tidak bisakah Anda tahu? Dia hanya seorang kurir. Seorang kurir. Bagaimana Anda pantas untuk bersama Kepala Insinyur Sun kami? Berdiri bersama. Anda seorang kurir. Ini adalah acara perjodohan kelas atas. Anda seorang kurir. Selesaikan pengiriman Anda dan cepat keluar. Tepat sekali. Minggir. Jangan tarik aku. Kalian semua diam. Ibu. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu memakai seragam kurir? Dongli, kamu mengantar makanan. Apa anakmu tidak tahu?
Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu memberitahuku? Kamu bergabung dengan grup tari dan lagu senior. Dan berolahraga, serta menari di alun-alun setiap hari. Nak aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin mencari uang sedikit lebih banyak, agar aku bisa membelikanmu rumah lebih cepat. Ibu, kamu sama sekali salah berpikir seperti itu. Ayahku meninggal lebih awal. Kamu membesarku seorang diri. Ketika aku masih kecil, harapan terbesarku adalah untuk cepat dewasa. Agar aku bisa menghasilkan uang lebih cepat dan membiarkanmu hidup nyaman. Tapi sekarang setelah aku akhirnya bisa menghasilkan uang, kenapa kamu masih membuat dirimu bekerja begitu keras? Nak, generasi kita, bukankah selalu tentang anak-anak kita sepanjang hidup kita? Meskipun agak sulit bagi kita, selama anak-anak kita berbakti, berapapun usaha yang kita lakukan sepadan. Dongli, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dongli, menikahlah denganku. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dasar mulut manis, beraninya kamu melamar ibuku. Nah, jangan seperti itu. Ibu, tidakkah ibu lihat? Pria tua penggoda ini baru saja. Begitu banyak wanita di sekelilingnya. Dia jelas bukan orang baik, ibu. Dia mendekatimu hanya untuk menggoda. Beraninya Anda berbicara seperti itu, kalian anak muda, menyebut mencari pasangan kencan. Tetapi ketika kami orang paruh baya dan lansia mencari pendamping, Anda menyebutnya menggoda. Anda terlalu munafik. Orang macam apa kepala insinyur Sun kami? Dan orang macam apa ibu Anda? Hanya seorang kurir, dengan kulit gelap dan wajah tua. Dan dia ingin menikahi kepala insinyur Shen kami. Apakah dia pantas? Kalian berdua, Yang satu tukang reparasi, yang satu pengantar makanan. Benar-benar pasangan yang sempurna. Seorang tukang reparasi, melamar di depan umum. Seorang pengantar makanan. Mereka berdua bersama-sama sudah lebih dari 100 tahun. Namun masih mencoba bersikap romantis seperti anak muda. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Xiang Fengqin, apa maksudmu dengan itu? Kalau kamu cemburu, katakan saja langsung. Aku cemburu, Son Changqing. Dulu kau begitu ingin menceraikanku. Aku kira kau sudah menemukan wanita muda dan cantik. Setelah semua itu, kau hanya menemukan yang tua dan jelek ini. Pengantar makanan, lihatlah wajahnya yang miskin itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? tepat sekali. Masih kamu. Masih menawan. Ini acara perjodohan. Kenapa kalian berdua di sini? Separuh staf di sini. Milik Ketua Chu. Sebagai pacar Ketua Chu. Bukankah wajar bagiku untuk menemaninya? Ketua Chu adalah bos besar. Pasti sangat bahagia menjadi pacarnya. Ya Tuhan, saya sangat iri. Jika aku tahu aku begitu laku, aku seharusnya mencampakkanmu lebih cepat dulu untuk menghindari pemborosan. Bertahun-tahun padamu. Aku juga menghabiskan puluhan tahun untuk akhirnya melihatmu dengan jelas. Tapi tidak apa-apa. Ini lebih baik daripada ditipu olehmu seumur hidup. Kau tidak perlu menggambarkan dirimu sebagai korban. Aku memberikan masa mudaku padamu. Aku yang tidak beruntung. Tapi baguslah kau sekarang punya kesadaran diri dan menemukan wanita tua ini. Dia benar-benar pasangan yang cocok untukmu. Nikahi saja dia dan bawa dia pulang untuk menjadi pengasuh tuamu dan melayanimu. Son Changqing, kau hanya bisa menemukan kepercayaan diri dengan wanita seperti ini. Aku memperingatkanmu. Kamu bisa mengutuk Sun Changqing, tapi jangan libatkan ibuku. Baiklah, kalian berdua berhenti bicara. Aku pergi sekarang. Dongli, bukan kamu yang harus pergi. Dia yang harus pergi. Xiang Fengqin, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Apa yang membuatmu berpikir kamu lebih unggul dari orang lain? Pacarku yang sekarang, aku tidak tahu berapa kali lipat dia lebih baik darimu. Hidupnya penuh dengan ketulusan. Dan hidupmu semuanya tipu daya dan perhitungan. Jika seseorang berusia di atas 50 tahun, apa yang benar-benar mereka inginkan? Tidak lebih dari 3 kali makan sehari. Dan seorang pasangan yang bisa menjalani hidup stabil bersama mereka. Son Changqing, jika seseorang hidup tanpa ambisi sepertimu, mereka sebaiknya menyerah saja. Pada akhirnya itu karena kau tidak kompeten. Para wanita cantik di belakangmu ini, mengapa tidak kau kejar mereka? Mengapa? Bukankah itu hanya karena kau takut mengeluarkan uang untuk mereka? Kau kebetulan menemukan pengantar makanan miskin ini. Bahkan jika dia ingin kamu menghabiskan uang untuknya, dia bahkan tidak akan bisa memikirkan barang mahal, kosmetik bermerek apapun, atau tas desainer. Apakah dia bahkan mengerti itu? Paling-paling dia akan membiarkanmu memesankan satu makanan siap saji mewah. Benar, dia bahkan bisa mengantarkannya sendiri. Menghemat bahkan biaya pengiriman. Son Changqing, tidak ada yang tahu seberapa pelitnya kamu lebih baik dariku. Jika ada yang bersamamu,
Selain membuatmu bertingkah seperti pelayan, tidak akan ada manfaat sama sekali. Saya membenci orang macam apa. Ya, aku tidak punya apa-apa. Tapi seperti Donglei, aku punya ketulusan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk merawat istri masa depanku dengan baik. Semuanya dengarkan ini. Ini benar-benar tingkat menumpang tertinggi. Kau kira bisa bawa dia pergi cuma dengan satu kata? Kamu terlalu banyak bermimpi. Mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Tidak semurah itu kan? Wanita. Seharusnya lebih praktis. Kalau tidak mereka bahkan tidak akan tahu jika mereka telah ditipu. Ketua Chu, apa yang kamu janjikan padaku? Senilai 5 juta. Apartemen mewah pemandangan laut. Kamu tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Jangan khawatir sayang. Kamu akan mendapatkan bagianmu. Apakah kamu mendengar itu? Ini baru pria sejati. Ibu selamatkan aku. Ibu, kamu ternyata punya putra sebesar ini. Nah, The film was ada apa? translated Pulang dulu, and nanti kita narrated bicarakan. by M Media. Tidak, Ibu. Para penagih utang itu memaksaku untuk membayar kembali uangnya. Lihat bagaimana mereka memukulku. Apa? Lalu apa yang dikatakan Xiaomei? Xiaomei mengusirku. Dia menyuruhku mencari cara untuk membayar uang itu sendiri. Bukankah kamu masih punya apartemen? Jual saja. Ibu Xiaomei mengalihkan apartemenku atas nama mereka. Dia bilang dia melahirkan seorang putra untukku. Jadi aku berutang padanya. Kamu memindahkannya. Mereka memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Bagaimana aku bisa membesarkan orang tidak berguna sepertimu? Jika aku ada di rumah, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu. Ibu biarkan saja. Kau juga tidak bisa menang melawan Xiaomei. Bukankah dia juga mengusirmu? Dan ini semua karena kamu anak durhaka. Ketika kamu mengusirku hari itu, kamu bahkan membantunya. Saat itu, kenapa kamu tidak berpikir bahwa aku ibumu? Baiklah ibu, cukup sudah. Jam berapa ini? Jangan terpaku pada hal-hal ini. Bukankah kau sudah menempel pada orang besar? Tembakan. Suruh dia memberikannya padamu. Anak itu, bahwa masalah ini, bisakah kita membicarakan ini saat kita kembali? Tidak. Ibu, sudah terlambat. Jika kita tidak memberikannya kepada mereka segera, mereka akan melemparku ke sungai untuk memberi makan ikan. Apa, kalau begitu? Ketua Chu, anakku di sini punya masalah uang. Aku punya utang 660.000 yang harus dibayar. Bisakah kamu membantuku melunasinya dulu? Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu. Kamu begitu cepat, datang meminta uang padaku. Ada apa denganku? Kamu masih bertanya, apa kamu memberitahuku bahwa kamu punya putra sebesar ini? Ya, aku tidak mengatakannya. Tapi aku juga tidak bilang aku tidak punya. Jadi begini caramu menipuku kan? Aku tidak bermaksud begitu. Jangan bicarakan itu dulu. Lebih dari 600.000. Untuk bos besar sepertimu. Bukan apa-apa sama sekali. Bisakah kamu membantuku keluar dari keadaan darurat ini dulu? Kenapa harus aku? Uangku. Aku bisa menghabiskannya sesukaku. Tidak ada orang lain yang bisa mengaturnya. Kalau begitu aku akan mengembalikan 5 juta itu. Rumah pemandangan laut itu padamu? Aku hanya ingin 660.000. Menggunakan rumahku untuk mendapatkan uangku kembali. Perhitunganmu agak terlalu keras bukan? Jangan lupa. Kamu menawarkan untuk memberikannya padaku. Aku memang bilang akan memberikannya padamu. Tapi hanya untuk kamu tinggal. Aku tidak pernah bilang sertifikat properti itu akan atas namamu. Ketua Chu, aku pacarmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Pacar. Kenapa kamu tidak bertanya-tanya saja? Aku ketua Zhu. Berapa banyak pacar yang kumiliki? Ada banyak yang lebih muda, lebih cantik. Kamu ini dianggap apel. Jika aku tidak melihatmu masih punya sedikit pesona, apa aku akan bersamamu? Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Aku menikahimu. Aku menikahimu. Dan jadi ayah tiri untuknya. Ketua Chu, apakah kamu bermain curang di sini? Jangan lupa, ada begitu banyak orang yang menonton. Tidakkah kamu takut karyawanmu akan menertawakanmu? Apa salahnya jadi bajingan? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa aku ketua Zhu mendapatkan kekayaanku dengan menjadi bajingan? Aku akan melawanmu sampai mati. Pergi sana. Masih mencoba memeras.
Aku benci. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Anakku dan aku sudah di ujung tanduk. Anggap saja uang ini pinjaman darimu. Aku mohon padamu. Sekarang saat aku melihatmu, semakin kulihat semakin tua kamu terlihat. Cepat pulang dengan putramu yang tidak berguna itu. Dan jalani masa tuamu. Ibu Tuan Zhu sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ayah. Ayah. Selamatkan aku, ayah. Aku bukan ayahmu. Bagaimana bisa begitu? Kau selalu menjadi ayahku. Pengadilan sudah memutuskan. Itu sudah mengakhiri hubungan ayah tiri anakku denganmu. Ayah, ini adalah kasih sayang lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa diputuskan begitu saja? Ketika aku baru saja dipecat, ketika kau mengangkat tangan padaku dan memukulku, ketika aku jatuh ke tanah, ketika The kau film menendang was obatku translated dari tanganku, and ketika narrated kau by memaksaku Anthony menandatangani perjanjian pengalihan properti, ketika kau menipuku untuk menandatangani dan surat utang riba, kau berhenti menjadi anakku, dan aku bukan lagi ayahmu. Ayah, aku tahu aku salah. Itu adalah keserakahanku. Itu adalah pengkhianatanku demi keuntungan. Itu adalah pengkhianatanku demi keuntungan. Ayah, aku mohon padamu tolong beri aku kesempatan lagi. Selama kau melunasi utang-utangku. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi putra yang baik bagimu dan berbakti padamu. Sudah terlambat. Ayah, jika kau tidak membantuku, mereka akan memukulku sampai mati. Kau bisa panggil polisi. Tidak. Aku tidak bisa menelepon polisi. Bahkan jika aku menelepon polisi, mereka tidak akan melepaskanku. Tidak. Apakah kau benar-benar akan meninggalkanku? Keluar. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Kau memaksaku. Nak, jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan ibuku. Jangan impulsif. Sun Changqing. Jadi kau punya pasangan baru sekarang. Dan kau tidak peduli hidup atau matiku begitu. Dua masalah ini tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Aku akan memberimu uangnya. Asal jangan sakiti dia. Berikan padaku. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu padaku sekarang. Aku berjanji padamu. Aku akan segera mengumpulkannya. Kau lepaskan dia dulu. Hanya 3 hari. Dan aku akan memberimu semua uangnya segera. Sun Changqing, kau pikir aku bodoh bukan? Changqing, Apakah kau pikir aku masih akan mempercayaimu? tidak. Aku tidak berpikir begitu. Jika kau memaksaku lebih jauh lagi, aku akan membawanya bersamaku. Tidak. Tidak, ibu. Jangan ada yang bergerak. Sun Changqing. Aku putramu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau ingin menyelamatkannya bukan? Baiklah. Aku akan memberimu jalan. Sekarang. Berlututlah. Dan mohon padaku. Kau. Berlutut kau berlutut atau tidak? Baiklah, aku akan berlutut. Kamu sudah keterlaluan. Changqing, jangan. Dia benar-benar berlutut untuk ibuku. Berlutut di hadapan orang lain. Sun Changqing, aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami hari ini. Akan kuberi pelajaran karena tidak memberiku uang. Berhenti menendang. Tidak memberiku uang. Jangan menendang. Tidak memberiku uang. Berhenti. Tidak memberiku uang. Sun Hao, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Blumli, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Asal kau baik-baik saja. Siapa yang memanggil polisi? Ini saya. Orang ini melakukan penyerangan dengan pisau. Mereka sudah dilumpuhkan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Tunggu untuk menghadapi hukuman hukum. Pak Polisi, anakku hanya bertindak impulsif. Lepaskan aku. Nah, Pak Polisi. Changqing, kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa kamu demi aku? Tidak apa-apa. Asal kau baik-baik saja. Kepala Insinyur Sun. Tidak hanya keahliannya luar biasa.
Dia bisa jadi pahlawan selamatkan wanita cantik. Sekarang saya mulai iri lagi. Istri kepala Insinyur Son. Ya, baik. Paman, aku tidak menyangka. Demi menyelamatkan ibuku, kamu bahkan mengabaikan nyawamu sendiri. Aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak memisahkan kalian berdua. Mulai sekarang, jika kamu tidak keberatan, aku akan menjadi putramu. Aku akan menghormatimu. Seperti aku menghormati ibuku. Bagus-bagus.